Sebelumnya di episode 4, tim Z harus bersusah payah untuk bisa menyamakan kedudukan. Apalagi saat itu rasanya tim Y benar-benar bisa mendominasi dengan bermain aman di wilayah pertahanan sendiri. Untungnya Isagi berhasil mengetahui jantung dari tim lawan, yaitu Nico, dan membuat tim Z berhasil menyamakan kedudukan. Di akhir video, Nico mengatakan meskipun kemampuan Isagi mirip kayak kemampuannya, Isagi nggak akan bisa menang karena tim Y telah menguasai permainan. Di episode yang akan kita bahas ini juga akan sedikit mengungkap siapakah Chigiri yang sebenarnya. Halo guys, welcome to Kiriku bareng gue Fikri di sini dalam pembahasan alur cerita Blue Lock episode ke-5. Sekai ichi no striker wa umarenai. Oke, babak kedua kembali dilanjutkan dan kali ini Asahi yang menjadi striker. Senjata utama milik Asahi adalah menerobos titik buta dari bek lawan dan Isagi berusaha memberikan bola kepadanya. Fokus Isagi saat ini adalah nggak membiarkan Nico mendapatkan bola apapun yang terjadi. Di situ Nico mengatakan kalau ia sebenarnya juga sempat berpikir apa yang menjadi kemampuan utamanya. Akhirnya setelah menganalisa keadaan yang mana menurutnya pemain yang dipanggil ke dalam Blue Lock semuanya memiliki bakat luar biasa. Sedangkan Nico merasa kemampuan berlari serta fisiknya itu biasa aja. Jadi ia memutuskan senjata yang bisa dirinya gunakan untuk bertahan di dalam Blue Lock adalah sepasang mata yang bisa memahami situasi keseluruhan di dalam lapangan secara akurat dan otak yang dapat memberikan komando kepada yang lain. Menjelang akhir pertandingan, tim Y lagi-lagi bermain bertahan dan Igaguri bahkan sempat heran apakah mereka berniat mendapatkan hasil imbang. Isagi lalu mengatakan tim Y saat ini bukannya nggak mau menyerang, tapi emang gak bisa melakukan serangan. Akhirnya tim Z maju untuk melakukan pressing yang cukup tinggi agar bisa merebut bola. Namun ketika waktu hanya tinggal 1 menit aja, Okawa ternyata juga ikut mundur dan tiba-tiba tim Y melakukan serangan bersama yang membuat Isagi dan yang lainnya langsung panik. Nico yang hanya tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Lemon kemudian memberikan bola itu kepada Okawa sebagai serangan terakhir. Di situ ketika semua pemain tim Z udah menganggap kalau ini adalah akhir bagi mereka, tiba-tiba Isagi muncul dan memotong bola umpan dari Nico. Ternyata Isagi udah menduga kalau Nico pasti akan mengoper bolanya. Kejadian ini sama persis dengan apa yang dilakukan Isagi ketika membela klub sekolahnya dulu. Isagi langsung menendang bola ke depan dan kini situasinya berbalik. Tim Z saling bekerja sama dan Bachira yang mendapatkan bola langsung memberikan passing ke arah tiang jauh. Gagamaru nggak berhasil menyundul bolanya, tapi Isagi berada di posisi yang tepat dan pada akhirnya ia mencetak gol yang juga memastikan kemenangan untuk tim Z. Isagi nggak ikut bersorak, tapi ia mendatangi Nico dan melihat ekspresi kegagalannya. Nah, di momen tersebut Isagi nggak tahu kenapa, tapi rasanya sangat enak. Dari monitor, sepertinya Jinpachi juga terlihat cukup puas dengan penampilan Isagi. Untuk merayakan kemenangan pertama mereka, tim Z saling bertukar makanan, terlebih lagi untuk stick yang berhasil mereka dapatkan. Rasa persahabatan serta kekeluargaan makin terlihat dalam scene ini dan Kunigami mengatakan, akhirnya mereka tahu apa senjata yang dimiliki oleh Isagi, yaitu bisa mencium aroma gol. Dan faktanya kemenangan tim Z kali ini benar-benar karena peran Isagi. Tapi dalam momen bahagia itu ada satu pemain yang kelihatannya nggak ikut makan-makan, yaitu Chigiri. Malam harinya Isagi nggak bisa tidur karena rasa bahagia setelah mencetak gol masih terus membara. Ia kemudian pergi ke ruang CCTV dan di situ ternyata ada Isagi yang sedang melihat rekaman pertandingan mereka. Chigiri mengatakan Isagi pasti nggak bisa tidur setelah mencetak gol kemenangan itu. Menurut Isagi, sebelum datang ke Blue Lock, ia nggak bisa menikmati sensasi gol seperti pertandingan tadi dan ia nggak akan melupakan gol tersebut seumur hidupnya. Chigiri memberikan pendapatnya sedikit tentang kemampuan Isagi yang menurut Isagi itu sepertinya mempunyai penglihatan yang luas dibandingkan pemain pada umumnya, dan seolah-olah Isagi bisa mengontrol situasi di seluruh lapangan serta menciptakan momen yang mengejutkan. Tapi saat ini Isagi masih memanfaatkan intuisinya aja, belum menggunakan kesadarannya secara langsung. Isagi lalu bertanya, apa kemampuan utama Chigiri karena sebelumnya ia nggak mau ngasih tahu ke rekan timnya yang lain. Ternyata Chigiri pernah mengalami cedera parah di bagian lutut yang mana berdasarkan
hasil pemeriksaan dokter, jika sekali lagi Chigiri mendapatkan cedera di tempat yang sama, maka karir sepak bolanya harus berakhir. Meskipun saat ini sebenarnya ia udah pulih, tapi Chigiri masih merasa takut. Alasan ia ikut dalam program Blue Lock ini juga sebenarnya agar Chigiri bisa dapat alasan untuk menyerah terhadap semua impiannya. Isagi meminta Chigiri untuk nggak bohong karena ia yakin sebenarnya Chigiri itu masih belum menyerah. Tapi Chigiri di situ sedikit marah karena menurutnya Isagi nggak tahu apa-apa tentang dirinya. Di tempat lain, Andri sedang bersih-bersih ruangan Jinpachi karena Jinpachi merasa kalau ini termasuk pelayanan yang ia dapatkan. Selain itu, Jinpachi juga mengabarkan seleksi pertama dalam Blue Lock ini bisa dikatakan berjalan dengan lancar dan Andri boleh melaporkan hasilnya kepada JFU. Saat berlatih, Jinpachi mengabarkan kepada tim Z hasil pertandingan tim yang lain dan untuk sementara pemuncak klasemen masih dipegang oleh tim V dan untuk tim lainnya mendapatkan poin sama, yang berbeda hanyalah selisih gol. Selain itu, untuk update ranking pemain, kali ini Isagi berhasil menjadi ranking tertinggi di tim Z. Isagi sebenarnya nggak nyangka karena sebelumnya ia berada di posisi kedua terbawah setelah Igaguri. Jinpachi kembali menjelaskan setelah para pemain menemukan senjata mereka, langkah selanjutnya adalah mengasah dan membuatnya lebih mencolok. Jinpachi menggunakan Lionel Messi sebagai contoh, yang mana senjatanya adalah dribbling unik dan pergerakannya yang sangat lincah. Setiap pemain punya senjata yang berbeda-beda dan itu artinya cara mengasahnya pun berbeda. Mereka harus bisa menggabungkan kemampuannya itu dengan sesuatu yang akan membuat mereka bisa berevolusi. Jika bakat mereka nggak ditingkatkan, maka hanya akan menjadi sampah. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Isagi berpikir gimana caranya untuk mengasah senjatanya. Karena Isagi tahu senjatanya itu bukanlah dribbling atau tendangan yang keras. Aroma gol yang ia rasakan juga hanya muncul di momen tertentu dan belum bisa ia kendalikan dengan kesadaran. Akhirnya Isagi memutuskan untuk meningkatkan fisiknya terlebih dahulu agar dirinya bisa tahan selama 90 menit. Karena percuma jika aroma itu muncul tapi Isagi udah kehabisan tenaga. Saat ia berlari, teman-teman yang pada awalnya akan istirahat tiba-tiba ikut berlari karena mereka nggak mau kalah dari Isagi. Bachira menjelaskan saat ini tim Z telah berfokus kepada Isagi, padahal selama ini ia bisa dibilang pemain yang kurang terkenal. Bahkan Isagi mengira ketika ia menangis dulu, karir sepak bolanya akan segera berakhir. Ternyata kali ini banyak orang yang mengikuti dirinya dan untuk pertama kalinya Isagi merasa kalau ia adalah striker nomor 1 di tim Z. Namun di sini Chigiri nggak ikut lari, nggak tahu kenapa. Kayaknya dia tadi udah masuk ke WC jadi nggak tahu kalau mereka masih lanjut latihan. Oke, di episode ini akhirnya Andri kembali muncul meskipun cuma bentar doang, dan ia juga cuma datang untuk bersih-bersih sekaligus mengupdate perkembangan para striker di asrama Blue Lock yang akan ia laporkan kepada JFU. Namun sayang sekali Andri ini jarang banget dimunculkan, padahal bisa dikatakan Andri ini adalah karakter yang cukup penting, atau bisa gue bilang setara Jinpachi lah, yang seharusnya ia lebih sering diskusi terkait pemain-pemain yang sedang mereka tempa. Karena yang mengusulkan program Blue Lock ini kepada JFU adalah Andri dan ia yang menanggung semua resikonya, bukan Jinpachi. Nah, karena ini juga gue jadi penasaran tentang masa lalunya atau perjalanan karir dari seorang ego Jinpachi. Dengan tubuh kurus kayak gitu dan suka makan mie instan, gimana mungkin si Jinpachi ini sangat pro dalam dunia sepak bola. Terlebih lagi ia bisa dikenal oleh Andri yang akhirnya dipercayakan sebuah proyek bernama Blue Lock. Menurut kalian, apakah Jinpachi ini dulunya adalah striker legenda Jepang yang resah akan cara bermainnya orang-orang di sini, lalu mengusulkan sebuah terobosan untuk menciptakan striker revolusioner? Atau mungkin Jinpachi ini adalah mantan atlet e-sport kayak PES atau mungkin FIFA gitu ya, yang emang cuma handal di bidang teorinya aja, yang sebenarnya ia nggak bisa main bola. Kemudian yang akan gue bahas selanjutnya adalah tentang Chigiri. Sampai di episode ini pun kita masih belum tahu apa yang menjadi kelebihan atau senjata utama dari Chigiri, karena saat ia menjadi back pun kayak nggak ada kontribusinya untuk tim, gampang dilewati dan terkesan gak ada usaha untuk membuat timnya bisa menang. Meskipun kita tahu alasan Chigiri masuk ke asrama Blue Lock adalah untuk gagal agar ia gak lagi mengejar mimpinya. Namun katanya setelah melihat gol dari Isagi, Chigiri jadi gak pengen menyerah. Sepertinya nanti kita bakal dikasih lihat sebuah momen ketika Chigiri ini penyakitnya kambuh dan terpaksa meninggalkan Blue Lock lebih cepat. Tapi itu hanya prediksi gue sendiri, siapa tahu ceritanya di versi animenya ini dibikin lebih dramatis.
So itu aja pembahasan kali ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen jika kalian suka dengan konten ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.